melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp di 081 157 157 157. Halo warga, Assalamualaikum. Warga desa, di masa pandemi COVID ini, apakah masih ada warga desa yang berinvestasi? Bagi warga desa yang belum tahu bahwa investasi adalah salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang warga miliki saat ini. Gampangnya adalah, warga bermaksud untuk memperoleh dana lebih dari keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebut saja misalnya tujuan warga desa adalah ingin membangun rumah, menyekolahkan anggota keluarga, atau membuka usaha. Di video ini, kami ingin mengingatkan kepada warga desa bahwa banyak investasi ilegal di era digital ini. Bentuknya sangat beragam dan semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari. Salah memilih jenis investasi, bukan untung, malah beruntung yang nanti warga desa dapatkan. Warga desa, investasi ilegal bukan lagi hanya pada definisi investasi baku, tetapi pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan cuan atau uang. Belakangan ini, Satgas Waspada Investasi atau SWI kerap mendapat laporan investasi ilegal berupa arisan online, kegiatan periklanan tanpa izin, multi-level marketing atau MLM, dan kegiatan yang berkedok koperasi. Ditambah lagi saat ini juga telah melebar ke berbagai macam kegiatan yang menyangkut dengan uang, termasuk perdagangan forex ilegal yang menawarkan bunga tinggi dan cryptocurrency sudah mengarah kegiatan yang sangat kompleks. Nah, agar warga desa tidak tertipu dari iming-iming investasi super untung yang ternyata bodong ini, maka warga desa perlu menyimak video ini. Bagi warga desa yang baru tahu channel ini, saya sampaikan selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan cara menekan tombol merah. Kemudian biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga, kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Apa ciri-ciri investasi yang bodong tersebut? 1. Keuntungan tidak wajar. Investasi bodong akan selalu menjanjikan keuntungan yang tidak wajar warga desa. Keuntungannya yang tidak wajar menjadi senjata mereka agar masyarakat banyak yang terperangkap masuk dan mengikuti investasi tersebut. Jika ada investasi yang menawarkan bunga tinggi, misalnya 1-7% per hari, maka warga desa patut waspada. Misalnya seperti kasus Mimiles yang menawarkan nasabahnya mobil Pajero bila melakukan top up 7 juta rupiah. Tapi yang menyedihkan bahwa kabar terakhir, kasus Mimiles di Surabaya diputus bebas oleh pengadilan negeri di sana. Ini menarik karena kegiatannya tidak ada izin dan memberikan imbal balik yang menarik. Yang kedua, dapat bonus rekrut anggota baru. Bila biasanya karyawan mendapat bonus saat penjualan meningkat, anggota investasi bodong akan mendapat bonus saat merekrut anggota baru. Warga desa, dalam perdagangan sebenarnya, bonus itu diperoleh kalau semakin banyak barang yang kita jual. Kalau ini semakin banyak member yang kita rekrut, semakin banyak bonus yang kita dapatkan. Tentu saja ini adalah ciri dari investasi bodong tersebut. Ciri yang ketiga adalah memanfaatkan tokoh masyarakat. Agar modus investasi bodongnya lancar jaya, mereka kerap menggunakan banyak tokoh agama hingga artis untuk melakukan promosi. Warga desa, promosi ini bakal disesuaikan dengan target pasar mereka. Bila beroperasi di daerah kental dengan ajaran agama, mereka akan melakukan promosi menggunakan tokoh agama. Alasannya, kalau tokoh agama sudah ikut, banyak warga masyarakat yang merasa bahwa kegiatan tersebut aman-aman saja, sehingga warga masyarakat berbondong-bondong untuk mengikuti tokoh agama tersebut. Yang keempat, klaim tanpa resiko.
Warga desa investasi bodong selalu mengklaim berinvestasi di tempatnya tidak akan ada resiko. Padahal kita tahu, setiap investasi selalu memiliki resiko, baik itu kecil ataupun resiko besar. Mendapatkan bunga 1% per hari tanpa resiko, bunga 7% per hari tanpa resiko, ini sangatlah aneh dan ini tidak masuk akal sebenarnya. Karenanya, kalau ada yang sudah mengklaim tanpa resiko, maka yakinlah warga desa bahwa itu adalah investasi bodong. Ciri yang kelima adalah tidak mempunyai izin. Warga desa, ciri terakhir investasi bodong tentu tidak mempunyai izin dari otoritas terkait, yakni Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk itu, warga desa diminta untuk melihat legalitas atau izin usaha maupun produk yang ditawarkan. Untuk mengecek legalitas, warga desa bisa menghubungi kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp di 081 157 157 157. Yang jelas legalitasnya tentu tidak ada. Tidak memiliki izin usaha, izin produk, izin kegiatan juga tidak ada. Itulah 5 ciri khas yang warga desa harus hindari jika ada investasi yang menawarkan janji-janji seperti 5 ciri. Karena itu, warga desa harus berhati-hati dan menghindari jauh jika ada investasi yang mempunyai 5 ciri yang sudah kita bahas di atas tadi. Terima kasih warga desa sudah menonton video ini hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga desa klik like dan bagikan di grup-grup yang warga desa miliki, supaya orang-orang yang warga desa cintai bisa tahu informasi yang penting ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.